Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat guru di channel Sasminto of Kori. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah tips cara untuk menentukan kriteria ketuntasan minimal atau KKM untuk mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, khusus untuk di kelas 1 hingga kelas 6 untuk tingkat SD atau MI pada kurikulum 2013. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa fungsi dari KKM tersebut ya merupakan acuan guru dalam menilai kompetensi peserta didik sesuai dengan KD mata pelajaran yang diikuti. Selanjutnya juga sebagai acuan peserta didik dalam menyiapkan diri mengikuti penilaian mata pelajaran. Selanjutnya juga fungsi KKM yakni bagian dari komponen dalam melakukan evaluasi program pembelajaran. Dan berikutnya fungsi dari KKM merupakan kontrak pedagogik antara guru dengan peserta didik dan antara satuan pendidikan dengan masyarakat. Dan yang terakhir yakni target satuan pendidikan dalam mencapai kompetensi setiap mata pelajaran. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membagikan sebuah trik ya ataupun tata cara dalam menentukan KKM baik untuk tingkat mata pelajaran pada setiap jenjang kelasnya. Nah, sebagai kita ketahui bersama bahwasanya pengertian dari KKM itu ya adalah kriteria ketuntasan belajar yang ditentukan oleh satuan pendidikan yang mengacu pada standar kompetensi lulusan. Di dalam menetapkan KKM, satuan pendidikan harus merumuskannya dengan beberapa pihak seperti kepala sekolah, pendidik, dan tenaga kependidikan, dan juga yang lainnya. Nah, untuk menentukan KKM harus mempertimbangkan tingkat kemampuan rata-rata peserta didik itu sendiri ya, serta juga kemampuan sumber daya pendukung seperti misalnya sarana dan prasarana yang terdapat dalam sekolah tersebut dan sebagainya. Dan biasanya setiap mata pelajaran memiliki nilai KKM yang berbeda-beda, tergantung dari tingkat kesulitan, sarana dan prasarana, dan juga lain sebagainya. Nah, ini ya, berikut beberapa langkah untuk menentukan KKM. Yang pertama, kita bisa menghitung jumlah kompetensi ataupun kompetensi dasar setiap mata pelajaran di setiap kelas. Yang kedua, yakni tentukan ya kekuatan ataupun nilai untuk aspek ya ataupun komponen sesuai dengan kemampuan masing-masing aspek. Bahwasanya kita ketahui ada 3 aspek untuk menentukan nilai KKM tersebut ya. Yang pertama ada aspek kompleksitas, bahwa semakin kompleks atau semakin sukar kompetensi dasarnya maka nilainya semakin rendah, dan semakin mudah KD maka nilainya juga semakin tinggi. Yang kedua, untuk aspek sumber daya pendukung, ini berkaitan dengan sarana dan prasarana yang terdapat di sekolah kita masing-masing ya. Bahwasanya semakin tinggi sumber daya pendukung maka nilainya juga semakin tinggi. Dan berikutnya yakni di aspek intake ya, semakin tinggi kemampuan awal siswa maka nilainya juga semakin tinggi pula. Dan yang ketiga yang perlu kita perhatikan adalah jumlah nilai setiap komponen. Selanjutnya dibagi 3 untuk menentukan KKM di setiap KD. Nah, dari jumlah seluruh KKM KD, selanjutnya dibagi dengan jumlah KD untuk menentukan KKM mata pelajaran. Dan yang terakhir, ini KKM setiap mata pelajaran pada setiap kelas tidaklah sama, tergantung pada kompleksitas KD, daya dukung, dan juga potensi siswa. Nah, ini tata cara ya, merupakan tabel untuk menentukan KKM. Ini aspek yang harus dianalisis ya. Dan misal di aspek kompleksitas, kalau tinggi nih ya, dia di bawah 65. Kalau dia sedang poinnya 65 hingga 79. Kemudian kalau dia rendah dari 80 hingga 100. Kemudian untuk di aspek daya dukung, ini bisa kita lihat tentang skala penilaiannya. Jika dia nilainya tinggi, daya dukungnya yang didukung dengan alat-alat yang canggih dan lain sebagainya, ini mendapatkan nilai 80 hingga 100. Kemudian untuk sedang, ini berada di nilai 65 hingga 79, dan rendah ini dikurang dari 65. Selanjutnya di intake siswa ataupun kemampuan awal siswa, ini bisa kita lihat dari misal kalau di SMP ya, ini bisa kita lihat dari nilai rata-rata
yang terdapat di ijazah, di kriteria dan skala penilaian ya. Kalau tinggi dia 80 hingga 100, kemudian kalau sedang dia antara 65 hingga 79, dan rendah itu di bawah 65. Nah, selain itu juga kita bisa menggunakan poin ataupun skor pada setiap kriteria yang ditetapkan. Ini aspek yang dianalisis ya, kompleksitas tinggi 1, sedang 2, dan rendah 3. Didukung juga ada tinggi, sedang 2, rendah 1. Dan indeks siswa ini tinggi nilainya 3, sedang nilainya 2, dan rendah nilainya 1. Dan berikutnya, ini merupakan contoh dari salah satu mata pelajaran yang akan kita bahas ya. Ini KD-nya mengidentifikasi sifat larutan non-elektrolit berdasarkan data hasil percobaan. Nah, pada KD 1 ini menyimpulkan gejala-gejala hantaran arus listrik di dalam berbagai larutan berdasarkan hasil pengamatan. Nah, kalau di kompleksitasnya dia nilai rendah. Berarti kalau rendah dia pasti nilainya tinggi ya, adalah antara 80. Kemudian daya dukungnya juga tinggi ya, ada 80, dan indeks siswa juga sedang. Jadi rata-rata ini ada 77 nilai KD-nya di KD 1-nya. Kemudian di KD 2 kita mengelompokkan larutan ke dalam larutan elektrolit dan non-elektrolit berdasarkan sifat hantaran listriknya. Karena kompleksitasnya ini berada di tingkat sedang, maka nilainya 70. Kemudian daya dukungnya ada 80 dan indeks siswa ada 70. Jadi rata-ratanya ini ada 73. Dari 70, 80, 70 dibagi dengan 3, maka hasilnya ada 73. Selanjutnya KD yang ketiga ini menjelaskan penyebab kemampuan larutan elektrolit menghantarkan arus listrik. Dan ini di kompleksitasnya terdapat tinggi ya. Kalau tinggi dia nilainya 65. Daya dukungnya juga tinggi ya 80, dan indeks siswa juga rendah, ini ada di poin 65. Jadi di KD 3 ini didapatlah proses ataupun nilai 65. Artinya dari 65 ditambah 80 ditambah 65 dan dibagi dengan 3. 3 itu komponen dari kompleksitas, daya dukung, dan indeks siswa. Maka ini hasilnya adalah 65. Kemudian yang KD yang keempat ini ya menjelaskan bahwa larutan elektrolit dapat berupa senyawa ion dan senyawa kovalen polar. Jadi kompleksitasnya ini tinggi 65. Kemudian daya dukung juga tinggi 80 dan indeks siswa juga rendah 65. Maka apabila kita jumlahkan mendapatkan 70 ya. Ketiga ini kita jumlahkan dibagi dengan 3, maka hasilnya adalah 70. Dan ini untuk mencari KKM per KD, lengkap hitungannya seperti ini ya. Yang sudah jelas saya jelaskan tadi. Bahwasanya ini 80 dapat dari ini ya, rendah di KD 1, kemudian tambah 80 tinggi ditambah 70 sedang, jadi hasilnya 76,6. Jadi apabila 76,6 ini kita bulatkan, maka dia akan menjadi 77. Dan KD yang kedua kita tinggal pindahkan 70, 80, dan 70, kemudian kita bagi dengan 3, maka hasilnya ada 73,3. Kita bulatkan menjadi 73. Kemudian yang KD yang ketiga ini ada 65, 80, dan 65. Kemudian kita jumlahkan dibagi dengan 3, maka hasilnya ada 70. Kemudian yang KD keempat ada 65, 80, dan 65 ya. Kita bagikan 3, maka hasilnya adalah 70. Dan cara mencari nilai dari KKM dalam setiap mata pelajaran ini ya bisa kita gunakan. Biasanya nilainya cara mencarinya kita hitung ataupun kita cari ya, kita hitung nilai KKM dari kompetensi dasar dibagi dengan nilai KD ataupun indikatornya. Dan di sini nilai KKM per KD ya, ini di KD 1 ada 77 ya, karena 76 kita bulatkan menjadi 77. Kemudian ada 73 di KD 2, 70 di KD 3, dan 70 di KD 4, maka kita akan bagikan dengan 4. 4 ini dari mana? 4 ini merupakan dari seluruh komponen kompetensi dasar ini ya. Jadi jika kompetensi dasarnya ada banyak, makanya dibagi juga banyak juga. Misal ada KD-nya ada sampai 16, 29, maka di sini juga harus kita bagikan dengan 16 atau 9. Nah, kita langsung jumlahkan 77 tambah 73 tambah 70 dan tambah 70, itu hasilnya 290, dan kita bagikan dengan 4. 4 ini komponen dari kompetensi dasar, maka hasilnya ada 72,5. Saya siapkan ya. Di sini terdapat KD-nya ada 26 KD ya.
dari semester 1 hingga semester 2. Di semester 1 ini ada 13 KD dan di semester 2 juga ada 13 KD. Jadi sehingga apabila kita berikan ya, misalnya kita kompleksitasnya dia agak tinggi ya, kita kasih 60. Kemudian di sini dari pendidiknya mengenai melafalkan Quran surah Al-Fatihah dengan lancar, pastinya sebagai umat muslim ya pasti bisa semua. Terkadang tingkat kelancarannya belum tentu ya, kita kasih 80. Kemudian untuk sarplasnya ini mendukung atau tidak ya, sarplasnya kita kasih 75 misalkan. Kemudian intake siswa dari kompetensi awal siswa ini biasanya untuk surah Al-Fatihah ini bisa hafal ya, jadi kita kasih 70 saja ya. Oke. Nah, dari perhitungan di KD1 ini didapatkan 69,17. Jadi apabila kita bulatkan ini menjadi 69 ya. Nah, caranya bagaimana seperti ini. Nah, kita menghitung kompleksitasnya ya. Dengan rumusnya ini sudah saya siapkan nih, F14 nih ya. Ini F14 ditambah dengan G14 pendidik, ini sumber daya pendukung ya, pendidik dan sarana prasarana, ini dibagi dengan 2 ditambah dengan HI 14 ini ditambah 70 ditambah dengan 60 kemudian dibagi dengan 3. Tiganya apa ini? Kompleksitas, sumber daya pendukung, dan indeks siswa. Maka hasilnya adalah 69,17. Begitupun selanjutnya ya, 70 ini kita kasih 75, kita kasih 80, ini kasih berapa nih, misalnya ada 75 misalnya. Nah ini hasilnya 190 ya. Oh ini kelebihan satu nih, mohon maaf. Jadi hasilnya 74,5. Ini hanya contoh saja. Dan untuk yang sudah saya siapkan nih untuk KKM PAI ya, dari kelas 1 sampai 6 sudah saya siapkan. Nanti sahabat guru bisa untuk mendownloadnya di link deskripsi yang telah saya sediakan nih ya. KKM kelas 1 ini jumlah KD-nya ada 26. Jadi untuk mencari nilai KKM satuan mata pelajaran di kelas 1 ini kita jumlahkan seluruh KKM KD dibagi dengan bobot dari KD-nya berapa? KD-nya 26, 13 di semester 1 dan 13 di semester 2. Begitupun seterusnya sampai di kelas 6 ini sudah saya siapkan semua. Nanti tinggal sahabat guru tinggal berubah ya, mana yang kurang pas menurut sahabat guru, baik dari sarana prasarana, kemudian kompleksitas, dari pendidik dan lain sebagainya ya. Jadi sahabat guru bisa menyesuaikan dengan apa yang telah saya siapkan di deskripsinya ya. Dan sekian yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Terima kasih untuk sahabat guru yang sudah berkunjung di channel Sasminto Al-Qori. Mudah-mudahan bisa menjadi ukhuwah untuk kita semuanya dalam meningkatkan proses pembelajaran, tentunya untuk meningkatkan di dunia pendidikan khususnya di negara kita tercinta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.